sekali kita lupa sejarah kita, bahwa kita berasal dari bangsa yang berani, bangsa yang tidak takluk dengan siapapun, bangsa yang punya kehormatan, bangsa yang punya cita-cita, bangsa yang ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain, saudara. Kita tidak mau jadi bangsa pesuruh. Saya ingin jadi sahabatmu, saya ingin jadi mitramu. Tapi kalau kau ingin saya jadi kacungmu, saya katakan tidak. Saya siap menjadi alat untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya letnan saja siap mati untuk negara ini. Ini adalah Indonesia berdaulat atau tidak, itu persoalan dan perjuangan kita. Dan saya minta loyalitasmu, kepatuhanmu, sakmina watona. Kalau kau percaya sama saya, percayalah sama saya. Yakinlah, saya tidak akan berbuat yang mencelakakan merah putih. Kalau saya harus jadi alat, saya siap jadi alat. Kalau saya harus jadi tumbal, saya siap jadi tumbal untuk bangsa negara ini. Kembali pulang sebelum kita yang menang. Tegas, Prabowo tolak Cina. Mereka berulang lagi, kami akan habisi. Mawar Merah Indonesia hadir kembali untuk Anda dengan sajian informasi menarik dan juga terupdate seputar Indonesia. Dan inilah Mawar Merah Indonesia selengkapnya. Ditolak Prabowo bangun pangkalan militer, Cina berulah lagi. Pasca penolakan adanya pangkalan militer di Indonesia oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Cina kembali berulah. Sepertinya negeri tirai bambu itu akan terus membuat ulah di Laut Natuna. Buktinya kapal China Coast Guard atau CCG sengaja berkeliaran di zona eksklusif ekonomi atau ZEE Indonesia. Kapal tersebut berhasil diusir oleh Badan Keamanan Laut RI. Perbuatan Cina tersebut dikecam berbagai kalangan. Pengamat terorisme dan intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analysis (CIIA), Haris Abu Ulia mengatakan, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dengan segala instrumen kekuatan dan pelindung atas tiap jengkal tanah dan air NKRI. Menurutnya, Indonesia harus bekerja maksimal dan tuntas atas setiap provokasi negara asing siapapun mereka di wilayah kedaulatan NKRI. Peran perang diplomasi di level global harus digelar untuk meraih dukungan penuh atas kedaulatan NKRI yang coba diusik oleh Cina. Haris menyebut tidak jarang terjadi eksistensi sebuah negara hakikatnya menjadi budak atau negara satelit dari negara asing dengan segala kepentingan strategisnya karena para penggawa dan penguasanya adalah proksi atau boneka atau kumpulan para pengkhianat yang mengabdi untuk asing demi kepentingan oportunisnya. Di Indonesia, hal ini juga perlu dikaji dan disikapi serius oleh institusi yang bertanggung jawab atas pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara. Karena musuh dalam selimut sangat berbahaya, bisa meruntuhkan NKRI dari dalam. Haris juga memaparkan sangat optimis Indonesia mampu melawan Cina, namun semua itu tergantung dari pemimpinnya. Gerombolan domba sekalipun jika pemimpinnya seekor singa, maka domba akan berubah menjadi pasukan singa. Tidak heran, utusan pasukan Tatar Cina pernah dipotong kupingnya oleh kerajaan Kediri. Dan untuk menang tidak sekedar butuh senjata tapi teknologi, tetapi akal dan kesungguhan. Zaman kolonial memburuncing lawannya Bedil dan Meriam. Untuk apa memiliki pasukan khusus tiap matra? Untuk apa pasukan khusus digabungkan atau koopsus? Dan untuk apa membuat agen khusus? Pasukan Raja Wali Bin, begitulah papar Haris. Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development ISDS Aminuddin mengatakan, di era Jokowi, Tiongkok memang sudah sering menggelar kedaulatan laut Indonesia, baik nelayan maupun kapal Coast Guard-nya. Padahal seharusnya jika masuk zona eksklusif Indonesia berdasar hukum internasional pasal 73 ayat 1 UNCLOS, dalam rangka melindungi hak berdaulatnya atas sumber daya ikan di Laut Natuna, Indonesia berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk melakukan penangkapan kapal-kapal dimaksud dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah penegakan hukum dengan menangkap atau menembak kapal Cina. Aminuddin menilai,
China berani bertingkah di wilayah Laut Natuna karena petinggi RRC sudah mengetahui pemerintahan Jokowi tidak punya nyali. Oleh karena itu, China terus saja memasuki wilayah Indonesia. Padahal sebelum era Jokowi, insiden seperti ini jarang terjadi karena China tahu dan paham resiko yang akan dihadapinya. RRC, jika dihadapi dengan keras dan tegas, maka akan ciut nyalinya. Insiden China ditembak atau ditangkap negara tetangganya seperti Korsel dan Vietnam sering terjadi dan nyaris tak ada perlawanan berarti dari pihak RRC. Jadi sebenarnya China itu takut dengan Indonesia. China harus dilawan. Menyangkut filosofi politik China yang semaksimal mungkin bisa menjinakkan musuh tanpa perang terbuka, dalam kosmologi budaya China lebih mengedepankan penggunaan angpau atau suap. Harus ada shock terapi pada kapal RRC yang terabas kedaulatan Indonesia berupa tindakan teras, tangkap atau tembak. Tapi, jika TNI AL dan Bakamla menunggu instruksi dari Presiden dan tidak ada instruksi Presiden, apa yang akan terjadi? Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menolak adanya pangkalan militer Cina di Indonesia. Penolakan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Pertahanan Cina Wei Fenghe. Badan Keamanan Laut Bakamla melalui KN Pulai Nipa 321 mengatakan telah mengusir kapal China Coast Guard dengan nomor lambung 5204 yang berkeliaran di zona eksklusif ekonomi Indonesia. Kapal China Coast Guard dengan nomor lambung 5204 terdeteksi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Laut Natuna Utara pada Sabtu 12 September. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada awal Januari lalu. Bakamla memergoki puluhan kapal ikan Cina yang dikawal dengan kapal penjaga pantai dan kapal fregat pemerintah Tiongkok menerobos masuk di wilayah ZEE Indonesia dan turut mengambil ikan di perairan Natuna. Cina juga ganggu Natuna dengan kapal nelayan yang disusupi milisi. Kapal-kapal patroli Cina terus bermanuver di Laut Cina Selatan. Meski Indonesia menegaskan bahwa mereka telah memasuki zona ekonomi eksklusif atau ZEE RI, Beijing bersikeras memasuki perairan di dekat Kepulauan Natuna tersebut. Beijing mengklaim bahwa kapal-kapal patroli Cina berhak memasuki perairan yang menjadi yurisdiksinya. Hak dan kepentingan Cina di perairan yang relevan di Laut Cina Selatan sudah jelas. Begitu kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam konferensi pers pada Selasa 15 September 2020. Sebagaimana dikutip dari The Global Times, Partai Komunis Cina atau PKC sebelumnya menyatakan siap berperang melawan negara-negara ASEAN dan negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing. The Global Times dalam editorialnya mendesak rakyat Cina untuk bersikap dan juga bersiap menghadapi potensi perang. Pihaknya memiliki sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh AS untuk menghadapi Cina. Begitulah bunyi editorial tentang gerakan ekspansionis Beijing ke Himalaya, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Timur. Oleh karena itu, masyarakat Cina juga harus memiliki keberanian nyata untuk terlibat dengan tenang dalam perang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan inti dan bersiap untuk menanggung akibatnya. Beijing sangat terlibat dalam serangkaian latihan militer yang luas di sekitar Taiwan dan Laut Cina Selatan. Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI, Laksamana Madya Aan Kurnia mengungkapkan, kapal patroli Cina memasuki ZEE di 200 mil lepas pantai Kepulauan Natuna Utara pada Sabtu 12 September lalu. Kapal itu baru menyingkir pada Senin 14 September setelah dilakukan komunikasi radio. Di bawah hukum internasional, kapal asing diizinkan melalui ZEE suatu negara, tetapi Aan menyebut kapal tersebut terlalu lama berada di ZEE Indonesia. Aan Kurnia menambahkan Angkatan Laut dan Penjaga Pantai akan meningkatkan operasi perairan itu. Indonesia mengganti nama bagian utara ZEE-nya pada 2017 menjadi Laut Natuna Utara, mendorong kembali ambisi teritorial maritim Cina. Meskipun Cina tidak mengklaim pulau-pulau, kehadiran penjaga pantainya yang hampir 2.000 km di lepas daratannya telah mengkhawatirkan Indonesia. Pasalnya, banyak pertemuan antara kapal-kapal Cina di ZEE Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang mengganggu penangkapan ikan dan kegiatan energi. Penjaga pantai Cina juga sering beroperasi di samping kapal penangkap ikan yang digambarkan oleh para ahli sebagai milisi yang didukung negara. 9 garis imajiner di peta Tiongkok menunjukkan klaim maritimnya yang luas termasuk perairan di lepas Kepulauan Natuna. Panel Arbitrase Internasional pada 2016 membatalkan garis tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teguh Faisyah menegaskan kembali bahwa Jakarta tidak mengakui garis tersebut. Tidak hanya itu, kapal Coast Guard China kembali masuk ZEE RI, pemerintah diminta waspada. Pemerintah Indonesia diminta meningkatkan kewaspadaan pasca masuknya kapal Coast Guard China bernomor lambung CCG 5204 di zona ekonomi eksklusif ZEE Laut Natuna Utara pada Sabtu 12 September 2020.
Kapal tersebut terdeteksi oleh petugas patroli Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI. Instansi-instansi Keamanan Laut Indonesia juga perlu untuk terus mewaspadai keberadaan kapal-kapal ikan atau kapal Cina lainnya di Laut Natuna Utara, khususnya di wilayah berbatasan langsung dengan Laut Lepas South China Sea, agar hak berdaulat Indonesia di ZEE dan landas kontinen tidak dilanggar. Begitu tutur peneliti senior Indonesia Ocean Justice Initiative Andreas Aditya Salim dalam keterangannya pada Minggu 20 September. Pihak kapal Coast Guard China bersikeras memasuki wilayah Indonesia atas dasar klaim mereka terhadap area 9 Dash Line atau 9 garis putus-putus yang diyakini merupakan wilayah teritorial negeri tirai bambu. Personil kapal itu menyampaikan bahwa mereka tengah berpatroli di zonanya. Padahal 9 Dash Line merupakan klaim yang tidak memiliki dasar hukum. Klaim itu juga bertentangan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang diputuskan oleh The Permanent Court of Arbitration atau PCA pada 2016. Beberapa negara belakangan pun telah menyatakan secara resmi keberatannya atas klaim China terhadap area 9 Dash Line tersebut. Negara-negara itu adalah Filipina yang menyatakan secara resmi pernyataannya pada 6 Maret 2020, Vietnam pada 30 Maret, Amerika Serikat pada 1 Juni, Indonesia pada 12 Juni 2020, Australia 23 Juli, Malaysia pada 29 Juli, dan Jerman, Prancis, serta Inggris pada 16 September 2020. Kehadiran kapal Coast Guard China di wilayah ZEE Indonesia, khususnya Laut Natuna Utara, bukan kejadian baru. Kapal patroli yang sama juga pernah memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2016 dan Desember 2019. Bahkan kapal Coast Guard itu juga pernah mengganggu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kapal-kapal pelaku illegal fishing atau penangkapan ilegal dari China. Selain meningkatkan kewaspadaan masuknya kapal China ke Laut Natuna Utara, pemerintah diminta menjaga lebih ketat terhadap adanya potensi pencurian ikan di area ZEE yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, yaitu wilayah pengelolaan penangkap perikanan atau WPP 716 dan 717. Sebabnya, menurut kajian Overseas Development Institute, saat ini jumlah armada kapal ikan berjarak jauh di seluruh dunia diperkirakan mencapai 16.966 unit. Sebagian besar menggunakan alat tangkap pukat dan melakukan banyak kegiatan penangkapan ikan di Northwest Pacific, Southeast Pacific, dan Southwest Atlantic, begitu kata Andreas. Di samping itu, berdasarkan data Regional Fisheries Management Organization yang wilayah pengelolaannya berada di Samudra Pasifik, yaitu Western and Central Pacific Fisheries Commission and South Pacific Regional Fisheries Management Organization, jumlah kapal ikan berbendera Cina yang terdaftar pada 2020 sudah mencapai 1.305 unit. Andreas meminta pemerintah menyusun strategi untuk menjaga wilayah yurisdiksi Indonesia, terutama yang berbatasan langsung dengan Laut Lepas. Dia melanjutkan, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal pun perlu dituntaskan untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi terkait penegakan hukum di bidang perikanan. Mengingat luasnya yang dijaga dan diawasi yang berakibat pada besarnya biaya operasional, serta beban APBN saat ini penggunaannya difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19, SROB menjadi elemen yang sangat penting.